Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya memasang saku pada baju gamis. Baju gamis yang saya pakai ini menggunakan kain seruti, dia menggunakan puring. Sebenarnya baju gamis untuk memasang kantong menggunakan puring atau tidak itu cara menjahitnya sama. Oke, nggak usah lama-lama, sekarang kita mulai. Let's go to the video. Yang pertama, ini kain bagian depan, bagian rok depan ya. Itu kita garis dulu, karena kita membuat sakunya untuk bagian sebelah kanan, kita ukur itu di bagian badan depan tapi yang sebelah kanan. Untuk ukuran, saya di sini tidak menggunakan senti ya teman-teman. Saya menggunakan inci karena kalau di senti itu garisnya tuh kecil-kecil. Jadi udah terbiasa pakai inci, jadi enakan pakai inci. Garisnya lebih besar. Kalau diubah ke senti, ukurannya itu dari pangkal pinggang tuh itu 5 cm, dan untuk lebar lubang kantongnya itu sekitar 14 atau 15 cm. Yang pertama kita lakukan menjahit yang udah kita garis tadi, tapi di batas tadi pinggang itu 5 cm itu kita kunci. Nah, ini yang udah kita garis ya, batas 5 cm tadi kita kunci. Terus kita ditarik ya, lompatkan pelan-pelan. Lompat, jangan dijahit, kita lompat terus ke tengah-tengah antara 14 cm, kita jahit pas di tengah-tengah 14 itu. Berarti sekitar 5 cm, terus kita jahit. Jangan sampai batas ujung itu ya. Sedikit saja. Terus kita lompat lagi sampai ke batas yang 14 cm atau 15 cm tadi. Nah, sudah sampai di batas itu, terus dikunci lagi. Nah, setelah selesai dikunci, kita jahit lurus sampai ke bawah. Setelah selesai, benang-benangnya jangan lupa untuk digunting, karena kalau tidak langsung digunting kadang suka lupa. Nah, jadinya seperti ini. Ini benang yang lompat tadi ya, yang kita lompatkan, itu fungsinya nanti untuk membuka saku kalau semuanya sudah selesai. Untuk tahap selanjutnya, ini adalah tahap pemasangan kantongnya sendiri. Kalau untuk kantongnya ya, untuk sakunya, panjangnya, lebarnya itu aku biasanya sih nggak aku ukur ya, aku kira-kira aja gitu semana lebarnya. Untuk pemasangan sakunya ini, karena kita menggunakan puring, itu puring dengan puring kita pertemukan, jangan sampai kebalik, karena kalau kebalik nanti waktu dari luar kita buka sakunya, itu yang kelihatan itu bagian puring, bukan bagian kainnya. Selanjutnya untuk kain kantong itu kita balik ya. Balik maksudnya kain kantongnya ada di bawah dan rok bagian depan itu ada di atasnya. Untuk pemasangan itu jangan lupa puring ketemu puring. Nah, ini kan ada dua sisi ya, dua bagian. Untuk bagian kantong itu kita lipat ke dalam begini. Bagian puring kita lipat ke bagian dalam kain. Kita pilih salah satu sisinya. Itu sisi yang kita jahit adalah sisi bagian depan rok. Ini jahitnya dari bawah kantong ya, kantong ujung bawahnya. Jahitnya itu
jangan sampai sisi yang atas itu jangan sampai ketimpa. Kita nimpanya itu di bagian bawahnya aja. Kita jahit sampai ujungnya ya, pangkal ujung kantong bagian atas. Setelah selesai, kain bagian kantong ditarik ke atas nih, seperti ini. Kita tarik. Tadi kan bagian kainnya ada di bawah. Ini kita lipat ke atas, kita balik ya. Bagian kain itu ada di atas. Nah, udah dibalik seperti ini. Ini jangan lupa dipegang ya, dilipat gini. Terus kita lipat. Tadi kan kita jahit ada di ujung situ, terus kita lipatnya agak di tepi luarnya tuh, di bagian sini. Kita jahit dari bawah ke atas ke bagian kantong atasnya ya. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Yang pertama itu kan yang ditimpa itu di bagian tengah-tengah itu, pas garis jahit itu. Nah, yang kedua itu pas di dekat pinggiran, dekat obras ini, itu tuh ada bolongan tadi, itu lubang yang awal kita jahit itu. Nih, seperti ini. Nah, selanjutnya untuk sisi kantong yang satu lagi itu kita letakkan di sisi yang atas. Tadi kan kita jahitnya di sisi bawah di bagian rok yang depan. Terus kita lipat ke atas. Ini ada di sisi rok bagian belakang. Kita letakkan di sebelah sini. Setelah itu kita jahitnya dari ujung obras nih, dari ujung obrasan kan tadi udah kita lipat, itu sama seperti yang semula ya. Tadi kan yang bagian puring itu ada di atas, di bagian kain ada di bawah. Sekarang setelah kita balik, bagian kain di atas, bagian puring di bawah. Nah, ini yang kita lipat di bagian pertama itu, bagian puring kita lipat ke dalam kain seperti ini. Terus kita jahitnya sama seperti yang tadi di pinggiran pas tuh bekas jahitan, tapi di pinggirnya aja ya, jangan sampai tertimpa di atas. Kita jahit di pinggir, jangan sampai ketimpa ke atas. Kita jahit sampai ujung kantong bagian pinggang. Setelah selesai di bagian ujung ini nih, yang sisa yang dekat bagian obras ini, untuk langkah selanjutnya itu kita lipat kainnya, itu kita lipat terus kita jahit pinggirannya. Fungsinya itu agar ini ya, agar kita nggak usah susah lagi untuk ngobras. Dilipat seperti ini, dilipat ke dalam, terus habis itu kita jahit. Setelah selesai, hasilnya kayak gini teman-teman. Nah, kenapa dilipat ini? Agar supaya tidak terlalu banyak menggunakan obrasan, agar lebih praktis ya. Setelah itu kita akan menjahit bagian bawah ini nih, yang bagian belum terjahit ya, masih terbuka dia. Itu jahitnya kita bawa itu bagian ujungnya itu dilipat ke dalam seperti itu ya. Ini itu nantinya kita jahitnya dari atas ya, setelah dilipat ke dalam dua-dua gini, atas bawah kita lipat ke dalam.
kita tindih dari atas, kita jahitnya dari atas. Dari atas kita jahit sampai ujungnya. Itu jahitnya kita dari ini ya, nih dari ujung sini sampai ke ujung kantongnya tadi. Untuk langkah yang terakhir, ini kain dan kantongnya itu tidak boleh dipaksa ya. Kita rapikan, kita udah terima aja dia jatuhnya di mana, biar nanti waktu udah selesai itu posisi kantong itu nggak tertarik-tarik. Nah, langkah terakhir yaitu kita menempelkan kantong dan kainnya. Biarkan aja dia jatuhnya di mana. Kita dari sini kita jahit ke ujung. Kita rapiin dulu biar dia